Untuk materi berikutnya adalah tentang budaya adiwiyata. Seperti yang terlihat bahwa lingkungan sekolah kita terlihat hijau, dan semoga budaya untuk mencintai lingkungan itu tertanam dalam setiap hati peserta didik. Materi budaya adiwiyata akan disampaikan oleh Ibu Yuyun Murti Widianti SPD dan Ibu Erna Wahyuni. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di SMA Negeri 1 Sewon, siswa-siswi kelas 10. Jadi, materi kita kali ini, kita akan belajar tentang budaya adiwiyata. Materi ini disampaikan oleh Ibu Yuyun Murti Widianti SPD dan saya sendiri Ibu Erna Wahyuni SPD SI. Baik anak-anakku, tentunya kalian sudah mengenal kata adiwiyata dari SMP barangkali ya. Kalau di SMP-nya sudah pernah adiwiyata, berarti untuk di SMA ini tinggal melanjutkan saja. Baik, kita akan ulas sedikit tentang adiwiyata. Dari kata adi dan wiyata. Adi itu artinya adalah agung, artinya sesuatu yang baik, yang ideal, yang sangat bagus gitu. Kemudian wiyata itu artinya pendidikan, sehingga adiwiyata diartikan sebagai pendidikan yang ideal, lingkungan yang sangat bagus, lingkungan yang sangat nyaman, yang digunakan untuk belajar. Jadi program adiwiyata ini merupakan kerjasama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan karakter peserta didik yang cinta terhadap lingkungan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di lingkungan masyarakat yang dekat dengan lingkungan sehari-hari. Baik, sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan, yang sehat, bersih, nyaman, serta indah tentunya ya, karena ditata dengan sedemikian rupa agar semua peserta didik nyaman belajar di sana, gitu. Ini adalah potret SMA Negeri 1 Sewon dilihat dari Jalan Parangtritis. Terlihat rapi dan hijau. Semoga nanti kalian ketika sudah pembelajaran tatap muka berasa nyaman dan mau menjaga dan melestarikan lingkungan di SMA Negeri 1 Sewon. Baik, terkait dengan budaya adiwiyata berkaitan erat dengan pendidikan lingkungan hidup. Jadi sekolah merupakan target yang sangat ideal untuk membentuk karakter cinta lingkungan. Siapa lagi yang mau melanjutkan penjagaan terhadap bumi kita kalau bukan generasi-generasi kalian, generasi berikutnya. Seperti itu. Baik, tentang pendidikan lingkungan hidup. Jadi pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya mengubah perilaku untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Karena bumi kita ini hanya satu yang akan kita tempati terus-menerus sampai nanti mungkin anak cucu kita juga akan bertempat di tempat yang sama, yaitu bumi, maka perlu kesadaran bersama untuk menjaga bumi kita ini agar tetap nyaman untuk dihuni. Jadi ada berbagai upaya yang bisa dilakukan agar senantiasa menjaga kelangsungan bumi kita ini agar tetap nyaman. Gitu. Nah, salah satunya lewat program adiwiyata ini yang digalakkan untuk tetap mencintai lingkungan, dimulai dari lingkungan sekolah. Kalian juga bisa mulai dari lingkungan di rumah. Bagaimana kalian bisa mencintai lingkungan sekitar kalian agar nyaman, agar memberikan sumbangsih terhadap bumi untuk kelangsungan bumi ini. Yang akan Ibu perkenalkan di sini adalah lingkungan SMA Negeri 1 Sewon, yaitu cukup luas. Di sana ada sekitar 3 hektar. Yang di sini nampak pada layar adalah lapangan upacara yang sangat representatif. Jadi nanti ketika sudah pembelajaran tatap muka, kita bisa bersama-sama upacara di sini bareng-bareng kelas 10, kelas 11, kelas 12.
yang semuanya itu ada sekitar 1.000 siswa lebih ya. Jadi bisa berjejer di sini untuk mengikuti upacara bendera. Kemudian yang kedua, selain lapangan upacara, SMA Sewon juga punya di bagian belakang itu adalah lapangan bola. Jadi nggak semua sekolah ya punya lapangan bola, tapi kita punya ini lapangan bola yang mendukung SMA Negeri 1 Sewon sebagai sekolah dengan keunggulannya adalah KKO, kelas khusus olahraga. Selanjutnya di situ ada lapangan basket yang sekarang baru direnovasi, akan dibuat lapangan basketnya itu semi indoor. Jadi nanti kalau hujan atau panas siang hari kita tetap bisa beraktivitas di lapangan basket. Selanjutnya ada lapangan voli yang bersebelahan dengan lapangan upacara yang bisa digunakan untuk berolahraga, bermain voli di sini. Dengan area yang sangat luas ini, untuk SMA Negeri 1 Sewon memungkinkan kalian untuk lebih nyaman belajar. Lingkungan yang sangat representatif yang bisa digunakan untuk mengembangkan keilmuan kalian di sini. Selanjutnya, untuk lingkungan SMA Negeri 1 Sewon, ada koridor hijau. Ini terletak di samping selatan lobi. Barangkali kalian pernah berkunjung sana waktu daftar ulang atau waktu mengambil seragam barangkali. Jadi ada koridor hijau di sebelah selatan lobi yang nyaman untuk disinggahi, untuk belajar di luar kelas juga nyaman ya, sejuk. Kemudian ada taman sekolah, ada ruang terbuka hijau di bagian belakang dekat parkir yang nyaman digunakan untuk berdiskusi di luar kelas. Kemudian lingkungan sekolah, ada gazebo, bisa digunakan untuk tempat diskusi, dan ada kolam ikan di bagian belakang sekolah. Jadi lingkungan SMA Negeri 1 Sewon sudah sangat representatif, bisa digunakan untuk pendidikan lingkungan hidup yang nanti bisa kalian bawa sampai ke pendidikan berikutnya. Kemudian di SMA Sewon juga ada greenhouse sebagai tempat studi biasanya mata pelajaran biologi atau geografi atau mungkin mata pelajaran yang lain di sini. Ada beberapa media tanam yang bisa diamati di sini. Kemudian ada hidroponik yang menggunakan pipa pralon. Di sini kebetulan tanaman yang ada di situ kangkung, tapi ini bisa ganti-ganti ya. Waktu itu ada kangkung, ada selada, ada sawi, ada seledri dan sebagainya. Kemudian ada lahan untuk menanam sayur, juga ada lahan untuk toga atau tanaman obat keluarga. Selanjutnya, yang Ibu perkenalkan di sini ada sarana prasarana di SMA Negeri 1 Sewon, yaitu area parkir yang luas yang bisa menampung banyak sekali kendaraan apabila nanti sudah pertemuan tatap muka. Selanjutnya ada masjid untuk tempat ibadah, ini yang tempat ibadah untuk agama Katolik dan Kristen juga ada. Kemudian karena sekolah kita mencanangkan adiwiyata, di sini ada bank sampah, di situ terbagi menjadi composting, collecting, dan bin. Seperti itu. Nah, terkait dengan adiwiyata ini, SMA Negeri 1 Sewon juga memiliki gedung yang besar yang bisa menampung banyak peserta didik atau memfasilitasi peserta didik ketika ada lomba, misalkan lomba badminton di dalamnya, yaitu gedung olahraga yang lumayan megah di sana. Kemudian ada taman, ada slogan untuk mencintai lingkungan. Di sini terlihat, mari bersama kita ciptakan lingkungan bersih, indah, nyaman, hijau, dan sehat. Jadi mari bersama-sama kita mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian di situ ada lingkungan sekolah dan ada kantin Wijaya Bakti, kantin SMA Negeri 1 Sewon. Kebetulan sekarang tutup karena masa pandemi, namun nanti ketika sudah dibuka pembelajaran tatap muka, semoga bisa segera beroperasi kembali. Selanjutnya, terkait dengan lingkungan sekolah yang sangat representatif yang sudah kita miliki, apa yang bisa kita lakukan gitu. Terkait komponen adiwiyata yang kemudian disingkat dengan SEKAMU. S-nya itu adalah sampah,
E-nya adalah energi, K-nya adalah keanekaragaman hayati, A-nya adalah air, M-nya adalah makanan, dan U-nya adalah udara. Terkait dengan komponen-komponen ini, sumbangsih apa yang bisa kita berikan untuk SMA Negeri 1 Sewon atau untuk lingkungan kalian yang ada di rumah? Jadi yang pertama, terkait dengan sampah ya. Jadi apa yang bisa kalian lakukan yang berhubungan dengan sampah ini? Ini ada hanya beberapa saja yang Ibu tampilkan. Barangkali kalian punya ide atau sesuatu yang bisa kalian lakukan di rumah, itu sangat boleh sekali. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dengan cara terpilah. Jadi di SMA Negeri 1 Sewon sudah ada tempat sampah yang terpilah ya. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Silahkan buang sampah yang sudah tidak terpakai di tempat sampah. Kemudian yang kedua, mendaur ulang sampah menjadi barang kerajinan yang bernilai guna. Misalkan kalau lengket itu bisa jadi pot, kalau plastik bisa menjadi didaur ulang, kalau misal botol plastik bisa menjadi bros dan aneka hiasan yang lain seperti itu. Kemudian membawa bekal minum dari rumah untuk meminimalisir sampah botol plastik. Ini ya, bawa botol isi ulang dari rumah itu akan meminimalisir kalau seandainya kalian beli botol aqua misalnya atau botol merek lain, itu kan nanti menimbulkan sampah botol yang begitu banyak ya. Apalagi siswa di SMA Negeri 1 Sewon itu ada 1.000 lebih. Kalau setiap siswa saja setiap hari itu membeli 1 botol minuman kemasan, berarti kan ada 1.000 botol sampah yang menjadi sampah gitu. Jadi mari bersama-sama kita meminimalisir dengan cara salah satunya yang sederhana, yaitu membawa bekal minum dari rumah. Jadi kemasan isi ulang bisa dicuci di rumah dan airnya pun steril dibawa dari rumah. Itu. Yang kedua yaitu tentang energi. Nah, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan energi ini? Yang pertama, menghemat tentunya ya, menghemat penggunaan energi dengan cara mematikan lampu setelah selesai digunakan, apalagi nanti ketika sudah ada di kelas ya, ketika pembelajaran sudah selesai, sebaiknya lampu segera dimatikan. Yang kedua, mematikan kipas angin, karena setiap kelas sudah ada kipas anginnya, atau mungkin di ruang-ruang tertentu mungkin ada AC, segera dimatikan. Yang ketiga, mematikan LCD setelah digunakan. Kalau sekarang ini kelihatannya masih belajar di rumah, berarti kalian harus menghemat energi dengan cara mematikan laptop, mencabut charger yang telah selesai digunakan, dan lain sebagainya yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menghemat energi. Gitu. Ini contoh yang dilakukan di sekolah. Kemudian kaitannya dengan K sekarang, keanekaragaman hayati, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi yang pertama, menjaga dan merawat tanaman yang sudah ada di lingkungan sekolah. Jangan sampai merusak ya. Di sekolah itu sudah ada beberapa tanaman. Mari kita pelihara, mari kita jaga. Jadi kalau misal ada pot yang kering ya, segera disiram. Tidak harus menunggu Bapak Ibu guru menyuruh atau menunggu Bapak guru misalnya. Dengan kesadaran sendiri, mari kita jaga bersama-sama. Tidak merusak taman sekolah ya. Kemudian memberikan sedekah tanaman untuk sekolah. Barangkali di rumah kalian punya banyak tanaman yang ingin disedekahkan untuk sekolah agar sekolah itu nampak semakin asri, itu sangat diperbolehkan. Jadi agar sekolah kita lebih hijau, lebih nyaman, dan udaranya pun kalau banyak tanaman itu akan lebih segar dihirup ya. Jadi otak kita juga akan lebih fresh dalam belajar. Apalagi masa pandemi seperti ini, itu kan lebih banyak kegiatannya dilakukan di rumah. Nah, silahkan tanam apa aja ditanam yang sekiranya memberi manfaat gitu. Manfaat keindahan boleh, manfaat untuk obat-obatan juga boleh, manfaat untuk perindang juga boleh. Jadi silahkan kalian menanam di rumah apapun itu yang nanti kalian bisa rasakan manfaatnya baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang lama. Misal kalian punya lahan yang luas, mumpung ini momennya pas diterima di SMA Negeri 1 Sewon, kalian boleh
menanam buah atau perindang yang bagus seperti itu, dan nanti sebagai momentum bahwa ini ditanam ketika saya masuk SMA Sewon gitu. Jadi kan berapa tahun kemudian dia akan berbuah atau menjadi perindang atau berbunga, itu akan menjadi tanda syukur kita, tanda bakti kita terhadap bumi yang kita cintai ini. Selanjutnya yang harus kita lakukan yang ketiga adalah tentang air. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan energi air ini? Ya jelas kita harus menggunakan air secukupnya saja, tidak boleh boros ya. Kemudian mematikan keran secara benar setelah selesai digunakan. Yang lainnya tentang air ini, memanfaatkan limbah air untuk kolam atau untuk menyiram tanaman. Jadi biar airnya itu tidak terbuang percuma, bisa dimanfaatkan untuk kolam misalnya atau untuk menyiram tanaman yang ada di rumah atau di sekolah, boleh. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu tentang makanan. Nah, untuk menunjang tubuh kita yang sehat, berarti kita harus memilih makanan yang sehat, halal, dan ramah lingkungan. Jadi, lebih dianjurkan untuk makanan yang bersifat tradisional, yang tidak menggunakan kemasan dalam bentuk plastik, karena jika kemasannya dalam bentuk plastik itu akan menimbulkan sampah lagi dan limbah lagi gitu. Jadi mari kita mengurangi makanan-makanan dengan kemasan, atau kita membawa wadah sendiri ketika ingin membeli makanan, sesuatu makanan, biar tidak ada sampah plastik yang ditimbulkan gitu. Kemudian dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah atau membeli menu makanan sehat di kantin sekolah. Jadi kantin kita namanya Wijaya Bakti di sini. Selanjutnya untuk yang berkaitan dengan udara yang keenam, ini mengurangi polusi udara dengan cara, bagi yang rumahnya dekat, kalian bisa bersepeda ke sekolah sambil olahraga ya, bonus sehat, bonus mengurangi polusi udara. Itu dimungkinkan jika jarak antara rumah dan sekolah itu dekat ya. Jadi bersepeda itu menambah sehat dan mengurangi polusi udara. Kemudian ada program engine off dari sekolah, yaitu mematikan kendaraan ketika sudah masuk gerbang sekolah. Ini dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang ada di sekolah. Jadi sebaiknya tidak pergi kemana-mana menggunakan kendaraan ya. Kalau misal jaraknya dekat ya lebih baik dengan bersepeda. Itu atau jalan kaki barangkali kalau misal jaraknya dekat tidak usah menggunakan kendaraan biar polusi udara bisa kita minimalkan. Baik, itu yang bisa kita lakukan untuk budaya adiwiyata. Selanjutnya, Ibu akan memberikan gambaran kegiatan adiwiyata di SMA Negeri 1 Sewon selama pandemi ini. Karena pandemi, jadi di sekolah itu tidak ada siswa yang masuk ya. Jadi adanya adalah Bapak Ibu guru. Kegiatan adiwiyata biasanya dilakukan pada hari Jumat, diantaranya ada Jumat Sehat. Jadi Bapak Ibu guru di sana berolahraga, ada senam, jalan sehat, kemudian ada pemanasan dan lain sebagainya. Karena dengan jiwa yang sehat nanti akan tercipta tubuh yang kuat. Jadi kalau kita sudah sehat, nanti kita mau memberikan sumbangsi terhadap lingkungan itu lebih semangat lagi. Kemudian ada lagi Jumat Bersih. Ini Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Sewon melakukan kerja bakti di berbagai bidang agar lahan SMA Negeri 1 Sewon atau tempat SMA Negeri 1 Sewon lebih tertata, lebih berdaya guna. Di sini ada kerja bakti di kebun toga, kerja bakti di kebun sayur. Ini tadinya lahan yang tidak terpakai, sehingga bisa kita manfaatkan dengan cara dicangkul, diberi pupuk, kemudian disiram, nanti bisa digunakan untuk tanaman sayur-sayuran. Kemudian yang di bawah ada penataan gudang, penataan meja agar lingkungan sekolah menjadi lebih baik lagi. Kegiatan yang lain selain Jumat Sehat dan Jumat Bersih ada Jumat Religi, yaitu pembinaan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau sesama manusia itu adalah hubungan secara horizontal ya. Kalau ini kebutuhan kita untuk
memupuk jiwa kita dengan siraman rohani, hubungannya dengan sikap vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada pembinaan iman dan takwa, pemberian sedekah untuk masjid. Jadi SMA Negeri 1 Sewan merencanakan membangun masjid yang lebih luas agar nanti bisa menampung seluruh SMA Negeri 1 Sewan untuk berjamaah di sana. Kemudian ada sedekah kepada panti asuhan, sharing diskusi tentang keagamaan. Seperti itu. Selanjutnya, sekolah sangat menunggu aksi kalian siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Sewan untuk berpartisipasi, memberikan sumbangsih, memberikan energi positifnya untuk sama-sama peduli lingkungan. Bisa dilakukan di rumah dan di sekolah. Jadi nanti silahkan bergabung dengan kader-kader Adiwiyata. Mungkin ada kader toga, kader kebun dan sayur, ada kader jumantik, ada kader kolam, ada kader sampah. Nah, silahkan ambil bagian di sana agar energi positif kalian bisa tersalurkan dan memberi manfaat di lingkungan sekitar. Seperti itu. Posisi sekarang SMA Negeri 1 Sewan sudah Adiwiyata Provinsi. Jadi dengan bangga Ibu mengajak kalian untuk bersama-sama berpartisipasi mewujudkan SMA Negeri 1 Sewan meraih Adiwiyata Nasional. Kalau kita bersama, pasti kita juga bisa. Seperti itu. Baik, jadi ini yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan kalian berperan aktif untuk mencintai lingkungan. Bisa dengan cara meminimalisir penggunaan energi, kemudian menanam, merawat, dan dengan mencintai lingkungan sama dengan berinvestasi untuk masa depan. Itu, terima kasih. Dari Bu Erna cukupkan sekian. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, tidak berkerumun, dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Dari kami cukupkan sekian. Salam Adiwiyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim Adiwiyata atas materi yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat Adiwiyata, semangat peduli lingkungan. Untuk materi berikutnya adalah tentang sekolah berbasis budaya yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Atmoko SPD. Untuk itu kepada Bapak Rudi kami persilahkan.